Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, ibadah gabungan wanita kaum ibu dan pria kaum bapak kolom 14 Jemaat Gemim Zaitun akan segera dimulaikan. Namun sebelum itu, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia sangat begitu baik. Dia masih memberikan kita kesempatan untuk ada pada saat ini walaupun kita masih dalam pandemi COVID-19. Kita tidak menjadi halangan untuk tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Baiklah, ibadah saat ini akan dipimpin secara langsung oleh Enci Elheni Nayawan. Kepada Enci dipersilakan. Ibu Bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, panggilan beribadah dipersilahkan Ibu Bapa bangkit berdiri. Kita lakukan Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, hati kami, oh curahkan kurnia. Tahbisan, pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nats pembimbing 1 Korintus 16 ayat 18. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu, hargailah orang-orang yang demikian. Kita lakukan NKB nomor 126, Tuhan memanggilmu. Ah
Disilahkan duduk. Kita datang pada pengakuan dosa, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa, Engkau yang bertakhta di atas kerajaan sorga, kami datang padamu Tuhan dengan segala kerendahan hati, sambil kami bermohon pengasihan pengampunan-Mu, karena kami mengaku Tuhan di hadapan-Mu. Kami seringkali lalai dalam kehidupan kami. Ketika Tuhan, saat ini kami jauh dari-Mu, kami mau datang Tuhan, mengaku akan segala kesalahan dan dosa kami kepadamu. Tuhan, ampuni dan kasihani kami, biar kami boleh layak di hadapan-Mu. Amin. Kita lakukan NNBT nomor 32, Dunia Semakin Berkabut. Dunia semakin berkabut, gelap menakutkan, badai serta gelombang menerpa mata hidupku. Hatiku jadi bimbang, imanku semakin goyah. Untung ku punya Yesus, nakoda bahteraku. Kasih-Mu Tuhan tiada taranya, tak pernah meninggalkanku. Kasih-Mu Tuhan mulia dan benar, Engkaulah penolong setia. Silakan Ibu Bapak duduk. Kita akan masuk pada pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tak putus-putusnya Tuhan kami datang kepadamu. Kami mensyukuri akan perkenanan-Mu pada malam hari ini. Dikala Tuhan masih mengizinkan kami Tuhan, kaum bapa dan kaum ibu jemaat kolom 14, kami boleh duduk sehidangan dengan Dikau, walaupun Tuhan kami penuh dengan keterbatasan di rumah kami masing-masing. Namun kami memohon kehadiran-Mu dalam kehidupan kami, supaya Tuhan kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu. Biarlah kiranya pembacaan dan perenungan kami pada malam hari ini, boleh kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu menyertai kami, sehingga kami boleh memahami kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman-Lah, kami siap mendengarkannya. Amin. Ibu Bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca pembacaan Alkitab yang terdapat dalam Perjanjian Baru, yaitu 1 Petrus 4 ayat 7 hingga 19 yang bertemakan hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain
dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Menderita sebagai orang Kristen, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikianlah firman Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hargai dan topanglah mereka yang bekerja keras untuk kebaikan. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sangat tidak menyenangkan jika diburu karena tuduhan palsu. Itulah yang dialami orang-orang Kristen di awal pertumbuhan gereja. Mereka menjadi buron, penguasa dan tentara Roma karena dituduh sebagai dalang pembakaran kota Roma. Orang-orang Kristen Yahudi ini terus bersembunyi di gua-gua agar luput dari kejaran dan penghukuman. Hidup mereka tertekan dan dibalut dengan penderitaan. Rasul Paulus berusaha menghibur, memotivasi dan memberi semangat kepada mereka dengan menulis surat ini. Ibu bapa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang orang-orang Kristen di Roma pada abad pertama menghadapi pergumulan yang hebat. Selain difitnah sebagai aktor yang membakar kota Roma, mereka juga dipaksa
menyembah kaisar sebagai dewa saat Kaisar Nero dan Kaisar Domitianus yang dibunuh karena menolak perintah kaisar untuk menyembahnya sebagai dewa. Dan entah berapa orang yang diterkam binatang buas karena dilempar ke gelanggang tanding layaknya gladiator. Untuk saling membunuh juga diharuskan berhadapan dengan binatang buas. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nasihat awal Petrus bagi mereka adalah menguasai diri, tenang dan berdoa. Menguasai diri adalah mengendalikan diri sehingga tindakan kita dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Petrus mengingatkan pentingnya kontrol emosi agar bijaksana mengambil kesimpulan ataupun keputusan. Menguasai diri membuat kita tenang, dan dalam ketenangan umat Tuhan kita dapat berdoa. Doa akan menyatakan iman kita untuk terus mengandalkan Tuhan, berpaut pada firman-Nya dan tegar menjalani hidup sekalipun kita menderita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen dalam situasi sulit sekalipun, selayaknya yakin akan ada jawaban melalui doa meskipun hidup tertekan dan terhimpit oleh penguasa Roma. Petrus menegaskan pentingnya untuk senantiasa saling mengasihi. Ibu bapa yang terkasih, memberi tumpangan, melayani dengan segenap talenta dan memuliakan Tuhan Allah, bahwa gumul juang umat Tuhan janganlah membuat mereka kendor. Bukankah Tuhan tidak pernah menjanjikan umatnya untuk kendor, untuk bebas dari penderitaan? Yang Tuhan janjikan adalah jalan keluar atas segenap pergumulan yang kita hadapi manakala kita berserah dalam permohonan kepadanya. Ibu bapa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Petrus membahasakan penderitaan itu sebagai api siksaan yang adalah ujian iman. Jika pergumulan teralami sebagai konsekuensi dari iman dan jati diri sebagai pengikut Kristus, maka hal itu harus kita jalani dan menangkan. Hal ini berbeda dengan penderitaan yang diakibatkan oleh kesalahan ataupun dosa pribadi. Dosa pasti menghadirkan teguran ataupun penghukuman dari Tuhan untuk mengembalikan ke jalan yang benar. Tentunya ada cemeti yang datangnya dari Tuhan agar umatnya tidak terperangkap pada kesalahan yang berkepanjangan. Saudaraku, janganlah kita berdosa sehingga menderita akibat membunuh dan mencuri. Hindarilah kejahatan ataupun kefasikan. Sebaliknya kita berusaha gembira dan bersuka cita meskipun tertekan dan bergumul, karena iman dan pengharapan di dalam Kristus yang tak akan pernah pudar. Situasi terkini penduduk dunia termasuk umat Tuhan tengah dilanda kesesakan COVID-19, masih merajalela, terpapar dan mati semakin banyak di negeri kita. Yang terinfeksi orang-orang sudah terinfeksi begitu banyak, mencapai 60-an ribu. Bahkan Sulawesi Utara mencapai ribuan orang. Mereka yang meninggal dikubur dengan protokol kesehatan di masa pandemi.
Tak terkatakan kepedihan yang ditinggalkan, entah keluarga, kerabat, kenalan. Begitu banyak keluarga yang terdampak sehingga ekonomi keluarga juga merosot. Meskipun bantuan, namun hanya mengatasi masalah sesaat. Kehilangan pekerjaan, mata pencaharian jelas menyumbat pendapatan keluarga. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, himbauan untuk bekerja sama, peduli dan saling membantu datang dari pemerintah, tokoh agama, pemuka masyarakat. Sayangnya segelintir orang terjebak pada tindakan saling menyalahkan dan menghakimi. Kritikan sering tak lagi relevan. Yang terjadi saling tuding dan berusaha melemparkan kesalahan pada pihak tertentu. Bersyukur di antara kita hadir para pejuang yang tanpa kenal lelah berjerih payah melayani yang sakit, menguburkan yang meninggal, membantu yang berkekurangan dan hal-hal mulia lainnya. Sepatutnya mereka dihargai dan dihormati. Tidak sedikit yang mempertaruhkan nyawa untuk keluar dari kesulitan terkini. Ibu bapa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, virus yang menyebabkan penyakit corona belum dapat dihentikan. Vaksin penangkal masih terus diteliti, diupayakan, sementara kita tengah digiring dalam kenormalan yang baru, hidup terbiasa dengan COVID-19. Keseharian ditandai dengan hand sanitizer, masker, cuci tangan, berjemur, konsumsi vitamin, tidur cukup, olahraga dan sebagainya. Pola hidup sehat menjadi penangkal awal untuk beraktivitas dan menghindarkan diri dari serangan COVID-19. Jika hal ini berlangsung lama, maka keyakinan kita untuk terus menerus mengandalkan Tuhan adalah wujud iman sekaligus jawaban. Ujian membuat kita semakin kuat bertahan dalam keteguhan iman bahwa Dia, Tuhan Yesus, tak akan pernah berpaling jika kita hidup di dalam Tuhan. Dan kita mengimani bahwa kita mempunyai Yesus yang penuh kuasa di atas segala kuasa. Dan kita yakin sekali virus ini akan berlalu dari kita ketika kita yakin dan percaya Yesus berjalan bersama dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan masuk pada persembahan. Kita kidungkan Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1 hingga 2, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman. Dan
Kita akan masuk pada doa umum. Mari kita berdoa. Tuhan, tak putus-putusnya kami datang padamu. Kami menyembah Dikau dengan iman kami. Ketika Tuhan, kami diperhadapkan dengan pergumulan kami setiap saat, Engkau hadir dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan menguatkan kami dengan firman-Mu bahwa Tuhan, tidak ada Tuhan yang kami takutkan ketika Engkau bersama dalam kehidupan kami. Ketika kami menyerahkan diri di hadapan-Mu dan kami tetap setia untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menguatkan kami pada malam hari ini. Biarlah kiranya Tuhan, firman-Mu kami tetap pegang dalam setiap langkah juang kami ketika kami menghadapi COVID-19. Engkau hadir bersama, berjalan, menuntun perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk kehidupan Tuhan, orang-orang yang Tuhan saat ini di rumah sakit karena mereka Tuhan terinfeksi COVID-19. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menemani mereka ketika keluarga mereka tak dapat menemani mereka. Tuhan, kuatkan iman mereka sehingga mereka dapat menghadapi persoalan kehidupan mereka dalam penyerahan total kepadamu. Dan kami yakin dan percaya Tuhan tidak menutup telinga mendengar jeritan mereka. Bahkan orang-orang yang kehilangan orang tua mereka karena COVID-19, anak, saudara, kakak, beradik. Kami hanya memohon Tuhan, Engkau kirimkan orang-orang yang Tuhan sudah sediakan untuk boleh menghibur mereka, dan mereka boleh mendapatkan kekuatan hanya dari Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Engkau selalu ada di dalam kehidupan pergumulan kami. Juga kami berdoa bagi orang-orang yang terdampak COVID-19 ini. Mereka bekerja, tetapi Tuhan, mereka tidak dapat mencukupi kebutuhan mereka karena penuh keterbatasan. Mungkin Tuhan, mereka seharian tidak mendapatkan apa yang mereka Tuhan harus makan. Tuhan Yesus, dalam firman-Mu, biarlah kiranya kasih kemurahan yang Kau sudah contohkan dalam kehidupan kami. Kami boleh Tuhan membagi berkat kepada setiap orang Tuhan di sekitar kami yang berkekurangan. Engkau pakai kami ketika Tuhan memberikan kami kelebihan. Biarlah kami boleh membagi itu kepada orang-orang yang membutuhkan makanan dan minuman. Kami percaya dan kami yakin ketika kami memberi Tuhan, tak habis-habisnya Tuhan akan rezeki yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami meyakini Tuhan bahwa Tuhan yang empunya langit dan bumi dan segala isinya akan memenuhi kebutuhan mereka yang menjerit kepadamu. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa untuk Tuhan kehidupan keluarga di tempat ini yang selalu menjadi sumber berkat dalam menampung segala keluhan orang. Tuhan memberkati kehidupan keluarga di tempat ini. Anak-anak juga memberi untuk pelayanan. Tuhan, Engkau sudah menjawab doa dan keluh mereka. Engkau memberi mereka rezeki yang tak pernah mereka harapkan, bertambah-tambah semakin hari
semakin bertambah. Kau melindungi mereka dari segala virus. Kepada kedua orang tua mereka, bahkan anak-anak mereka Engkau berkati. Juga kami berdoa bagi kolom kami, kolom 14. Engkau yang maha tahu Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kehidupan kami kolom 14. Tuhan tolong. Engkau yang selalu mengetahui segala kekurangan dan pergumulan kami. Namun kami yakin dan percaya Engkau hadir memberi kami apa yang kami perlukan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk dokter-dokter, perawat yang semakin hari semakin Tuhan banyak yang mereka layani. Tapi Tuhan, Engkau maha kasih, maha penyayang. Bungkus mereka dengan kuat kuasa-Mu sehingga mereka tidak dapat terjangkit oleh virus-virus ini. Juga keluarga mereka Engkau berkati. Juga kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami yang sedang terpuruk karena COVID-19. Tuhan tolong, Engkau beri akal budi bijaksana sorgawi bagi pemimpin kami, Bapak Jokowi dan wakilnya, bahkan seluruh jajaran menteri sampai di desa-desa. Tuhan, Engkau menolong mereka dengan kasih-Mu, memberi mereka kesehatan. Mereka menjaga kami siang dan malam supaya kami terluput dari virus ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk persembahan kami, biar persembahan ini boleh terpakai demi hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Doa harapan kami kepadamu kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kiranya salah kami seperti kami mengampuni juga orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan nyanyian penutup. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 426. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita menerima berkat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. 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 Disilakan duduk. Demikian ibadah kita pada malam hari ini.
sudah selesai, demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang.